lanjut penyelesaian masalah. 2. Tentang keberadaan lahan 110 hektar di wilayah Desa Alim akan dilakukan pengukuran ulang bersama pihak PT Tasma Puja pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017. Di sini sudah ada bahasa Pak di antara kedua pihak, masyarakat dengan perusahaan tidak bisa memanen. Namun pada tahun 2017 itu pihak perusahaan terus memanen. Oh, berarti melanggar ketentuan itu ya. Begitu bijaknya, begitu arifnya masyarakat Desa Alim tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih atas partisipasi Anda yang telah mengikuti channel ini. Sampai jumpa kembali dengan kami, Kabar Times TV Channel. Kabar berita Koran Pos Metro Indragiri, edisi 23 September 2020. Dari Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu melaporkan, terkait hak lahan, PT Tasma Puja digugat lagi. Berita selengkapnya. Terkait hak guna usaha atau HGU, PT Tasma Puja kembali digugat oleh masyarakat Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu. Namun, sejatinya masalah tersebut sudah terjadi sejak tahun 2009 silam, di mana pada masa itu permasalahan sempat berkobar lantaran sejumlah masyarakat Desa Alim melakukan gugatan hak lahan dengan cara memporak-porandakan tanaman kelapa sawit di area bermasalah tersebut. Seiring waktu persoalan pun mereda ketika Camat Batang Cenaku pada masa itu melakukan mediasi. Walhasil, tuntutan masyarakat Desa Alim yang mengklaim lahan 110 hektar di area operasi PT Tasma Puja pun menggantung oleh alasan-alasan tertentu yang mengarah pada upaya penyelesaian masalah. Merasa sudah berlarut, namun penyelesaian tak kunjung jua selesai. Kembali pada tahun 2016, masyarakat Desa Alim bergerak melakukan tuntutan hak itu lagi. Gugatan kedua kembali bisa dimentahkan oleh para pihak mediasi kala itu. Selenting terdengar alasan mandeknya tuntutan juga karena muncul alasan baru yang datang dari pihak PT Tasma Puja. Alasan baru yang dimaksud adalah bahwa penguasaan lahan seluas 110 hektar diperoleh oleh PT Tasma Puja dari pemberian masyarakat Desa Kepayang Sari. Hingga demikian muncul upaya penentuan tapal batas antara Desa Alim dan Kepayang Sari. Statement pihak PT Tasma Puja yang dibantu oleh pihak Desa Kepayang Sari pun disangkal kuat oleh masyarakat Desa Alim melalui kepala desa yang berkuasa saat itu, Zulkarnain SH. Mereka berkediaman di Desa Alim. Kita tidak menyangkutkan atas nama desa-desa tertentu. Iya, berarti tapal batas itu bukanlah masalah ya. Bukan suatu permasalahan. Bukti bahwa itu adalah hak Alim ada ya? Ada, Bang. Melalui berita acara. Melalui berita acara tahun 2017 kalau tidak, Bang. Disepakati oleh 3 desa. Disepakati Nenek Mama. termasuk Nenek Mama dan Kepala Desa Kepayang Sari pada saat itu. Dan kita pun dapat juga ini piagam adat dari kerajaan pada tahun apa ini, Rengat 7 Zulhijjah 1282 yang mengatakan bahwa area tersebut adalah wilayah Alim. Wilayah Alim, termasuk mantan kepala desa Sipang Pak Tabri. Sepengetahuan saya memang itu milik Desa Alim, Pak Bahir. Berarti yang di daerah Alim. sementara saat ini alasan kuat mereka adalah tentang tapal batas. Tapal batas. Dan kami tidak membicarakan tentang tapal batas. Iya. Kalau memang itu lahan tersebut ingin kita tanyakan esok hari, Bang. Yang kita ya perusahaan mendapatkan lahan tersebut dari mana? Iya. Kan begitu, Pak. Tentu gini, Pak Bain. Pak Bain selaku kuasa hukumnya lah, pemegang surat kuasa, Iya.
untuk memperjuangkan hak itu kembali Iya, per orang. Jadi artinya jika sudah ada dokumen adat itu seperti tadi, berarti ngapain kita bicara tentang tapal batas? Ada nggak? Bertanya saya, ada nggak pemekaran atau peta pemekaran yang dilakukan oleh Bupati Tamsir Rahman di saat itu? ya? 6 kali 8. 6 kali 8 ya. Iya. Berarti tidak memakan area itu. Tidak, jauh lagi. Jauh ya. Berarti area tersebut tidak dalam sengketa sebetulnya. Tidak. Hak mutlak masyarakat Alim. Desa Alim. Makanya ketika nanti kita berbicara tentang tapal batas, Pak, ini akan banyak mengena. Akan banyak terkena. Begitu. Jadi terakhir setelah mensurati presiden, mereka melakukan apa aja ke perusahaan? Jadi Mediasi ke kecamatan kemarin ya? pada saat itu di kecamatan. Tanggal berapa kemarin, Pak? Pada saat itu hari apa ya? Kayaknya kalau nggak salah, tanggal 16 ya. Tengok tanggal. Tanggal berapa? Hari apa? Harinya saya lupa. Jenazah itu masih gantung. Itu zamannya masih waktu apa? Mediasi waktu zaman sekarang tuh yang semalam ini ada apa? Kemarin, tanggal 17 enggak? Tentang status quo pada tanggal 19 Januari 2017, Pak. Di sini dihadirin perwakilan dari pihak PT Tasma Puja, Pak Eka Putra, dari pihak PT Tasma Puja, Pak Arisa Putra. Iya. Di sini sebagai perwakilan dari pihak perusahaan, dan masyarakat di sini yang mewakili ya Pak Hendri Alfian selaku Batin Adat Desa Alim, Sahran Lembaga Adat Desa Alim, Sahdan dari Batin Adat Desa Cenaku Kecil, Tamrin Sam dari tokoh pemerintah Desa Alim, Ahmad Yani tokoh pemuda Desa Alim, Mardani dari pemerintah Desa Kepayang Sari, Tarmiji dari tokoh masyarakat. Iya. Di sini sudah dijelaskan juga Pak tentang apa? Tentang berita acara rapat evaluasi perkebunan kelapa sawit PT Tasma Puja Desa Kepayang Sari yang terletak di wilayah Desa Alim, Kecamatan Batang Cinaku. Poin pertama itu sudah dijelaskan, kebun kelapa sawit yang terletak di wilayah Desa Alim 110 hektar, agar pihak PT Tasma Puja tidak dan masyarakat Desa Alim tidak melakukan aktivitas pemanenan sebelum dilakukan tindak lanjut penyelesaian masalah. 2. Tentang keberadaan lahan 110 hektar di wilayah Desa Alim akan dilakukan pengukuran ulang bersama pihak PT Tasma Puja pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017. Di sini sudah ada bahasa Pak di antara kedua pihak, masyarakat dengan perusahaan tidak bisa memanen. Namun pada tahun 2017 itu pihak perusahaan terus memanen. Oh, berarti melanggar ketentuan itu ya. Begitu bijaknya, begitu arifnya masyarakat Desa Alim, tetap mereka berdiam. Legowo dulu. Legowo. Pada akhirnya karena mereka khawatir ada keributan rawan kesenjangan sosial, Pak. Makanya kepala desa pada saat itu mengeluarkan last statement berbunyi seperti ini, imbauan, Pak, pemberitahuan. Kepala desa mana itu? Desa Alim, agar masyarakat tidak memanen atau membrondol, karena dikhawatirkan nanti, Pak. Itu sudah saya lampirkan juga. Itu himbauan terhadap masyarakat, bukan terhadap PT ya? Bukan terhadap PT, karena nggak ada rasa kekhawatiran. Itu berita acara itu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa tuh? Di sini 19 Januari 2017, Pak. Berapa? 19
19 Januari 2017. Itu yang menandatangani dari pihak perusahaan ada? Siapa? Ada. Siapa namanya? Pak Eko Saputra, Ari Saputra. Selaku humas, manajer? Pak Ari Saputra selaku humas. Menurut Zulkarnain, saat itu mengatakan jika alasan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan dan Desa Kepayangsari tak masuk di akal, sebab menurut Kades yang saat ini sudah jadi mantan itu mengatakan bagaimana mungkin perihal tapal batas antar kedua desa itu terjadi. Zulkarnain melanjutkan, batas Desa Alim adalah desa Cenaku kecil, baik secara administrasi, pemerintahan, ataupun batas hukum adat. Memang Desa Kepayangsari merupakan bagian dari Desa Cenaku kecil atas dasar pemekaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah Inhu pada tahun 2004. Zulkarnain menegaskan, apapun alasannya tapal batas desa bukanlah alasan mendasar buat hak lahan masyarakat Desa Alim. Itu bukan alasan yang bisa menghapus hak wilayah desa kami, ungkap Zulkarnain kala itu. Saat ini, di tahun 2020, kembali gugatan dilancarkan sengit oleh masyarakat Desa Alim yang meminta kasus itu lekas diselesaikan. Melalui kuasa hukumnya, masyarakat Desa Alim dalam hal ini, melalui pendampingnya, Arbain saat dikonfirmasi Pos Metro Indragiri, Selasa 22 September lalu, mengatakan jika kasus sudah beranjak sejak 19 Juli 2019 hingga sampai saat ini 2020, negosiasi masih berjalan. Bahkan Arbain, demikian panggilan akrab sang pendamping hukum itu, mengatakan operasional di lahan seluas 110 hektar sudah dinonaktifkan dan masyarakat Desa Alim sudah mengklaim kuat lahan tersebut adalah hak miliknya sejak 16 September lalu. Bahkan kami boleh dibilang sudah menduduki lahan itu, tegasnya. Bain, yang juga diketahui merupakan aktivis penerus perintis kemerdekaan Republik Indonesia Strip Satuan Khusus Bela Negara atau PPKRI SKBN, mengatakan upaya mediasinya sudah berlabuh di meja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, terkirim tanggal 14 September 2020 terkait perlindungan hukum. Demikian. Terima kasih atas partisipasi Anda yang telah mengikuti channel ini. Sampai jumpa kembali dengan kami, Kabar Times TV Channel.